selamat pagi. Silakan disiapkan dulu untuk berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin. Oke, udah. Oke, karena sudah berdoa, Ibu absen dulu ya. Alia Putri Dwisari, Akila Tariswa Putri, Hansa Ismi Sabita, Galwa Andini, Rifa Syifaulana, Sarah Sahoa, Iqbal Alifiansyah, Hamim Fauzi, Farin Syamalik, Muhammad Rafi Purnawijaya. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya atau bab selanjutnya, di minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang apa? Ya, tentang apa? Ya, betul sekali. Jadi kita sudah belajar tentang menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Ada yang tahu bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar? Nah, betul sekali, kita itu harus menggunakan media sosial dengan baik dan benar dengan cara kita tidak harus selalu mempercayai apa yang ada di media sosial tersebut. Siapa tahu itu adalah berita palsu atau hoax. Jadi kita harus menggunakan media sosial dengan baik. Oke, karena alhamdulillah anak-anak semua masih pada ingat materi yang sebelumnya. Jadi kita lanjut nih, Bu, lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang bukti beriman, yaitu memenuhi janji. Nah, di sini ada yang pernah memenuhi janji atau berjanji? Ada? Atau pengalamannya ada yang mau cerita? Oke, silakan Akila, boleh. Nah, tadi Akila sudah bercerita bahwa Akila pernah berjanji kepada orang tuanya dan janji itu harus ditepati. Lanjut ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya pada bab ini. Yang pertama itu nanti anak-anak dapat menjelaskan pengertian memenuhi janji dengan benar. Kemudian menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang kewajiban menepati janji, kemudian mengidentifikasi contoh perilaku memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis dampak negatif dari perilaku ingkar janji. Dan yang terakhir itu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan disiplin dalam memenuhi janji. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan janji? Ya, boleh Hilwa. Ya, benar ya. Nah, di dalam Islam, janji disebut sebagai wa'd, yang berarti komitmen seseorang untuk melakukan sesuatu di masa depan. Nah, janji adalah utang moral yang mengikat. Jadi di Islam ini setiap muslim itu wajib gitu untuk menepati janji yang telah dibuat. Nah, mengapa seorang muslim itu harus memenuhi janjinya? Ada yang tahu? Ya, boleh. Rifa? Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Rifa, bahwa seorang muslim itu harus menepati janji karena hal tersebut merupakan perintah mutlak dalam Al-Quran. Janji adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan untuk menghindari sifat munafik. Nah, di sini Ibu ada satu cuplikan video. Nah, silahkan anak-anak tonton ya. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian, oke? Sikap menepati janji. Maka sikap kita yang pertama apa? Berusaha untuk menepati janji on time. Nabi itu pernah menunggu orang sampai 3 hari karena orang itu mau janji sama Nabi. Ada satu orang berjanji dengan Nabi mau beli sesuatu dan dia mau bayar di suatu tempat, maka janji ketemuan. Ternyata orang itu lupa. Sampai 3 hari. Orang itu ternyata ingat, oh iya ya aku janji sama Muhammad. Setelah dia pergi ke tempat itu, Nabi masih berada di situ. Nabi menunggunya sampai 3 hari. Maka Nabi dijuluki Al-Amin.
Amin. Orang yang paling amanah kalau memang ada janji. Tapi sikap kita yang menunggu. Ketika ada orang kita janji dan kita menunggu orang itu telat, sikap kita apa? Memberikan uzur tadi, memaklumi. Jangan meremehkan kita sebagai orang yang punya janji harus tepat waktu apapun itu. Jangan kau berikan uzur untuk dirimu sendiri. Tidak boleh. Berarti kau memaklumi dirimu sendiri. Maka orang yang paling gila itu orang yang memaklumi dirinya sendiri. Orang yang minta pemakluman itu orang gila. Maka jangan suka minta pemakluman. Nah, dari cuplikan video tersebut, kira-kira apa pendapat kalian tentang video tersebut? Ya, ada yang bisa jawab? Oke, Sarah. Boleh, Sarah. Nah, betul. Jadi kita jika ada janji, jadi kita harus menepati janji. Kalau tidak, kita akan mengecewakan orang yang kita janjikan gitu. Sampai-sampai tadi Rasulullah menunggu gitu berhari-hari untuk menepati agar orang itu menepati janji kepada Rasulullah. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis janji. Yang pertama itu ada janji kepada Allah. Nah, janji kepada Allah adalah komitmen atau ikrar kesanggupan seorang hambanya untuk melakukan sesuatu atau menjauhi sesuatu karena Allah. Nah, hal ini mencakup dua bentuk utama. Yang pertama itu ada perjanjian primordial atau kesaksian manusia akan ketuhanan Allah sejak sebelum dia lahir. Nah, yang berikutnya itu ada nazar atau janji spesifik yang bersyarat yang wajib dipenuhi jika dia telah tercapai gitu keinginan. Selanjutnya itu ada janji kepada sesama manusia. Nah, janji kepada sesama manusia ini adalah komitmen atau kesanggupan yang kita buat dengan orang lain. Nah, ini mencakup ucapan lisan atau tulisan seperti kesepakatan, kontrak, ataupun hutang. Nah, menepatinya adalah wajib karena janji adalah utang moral yang mengikat. Nah, melanggarnya di sini akan pastinya kita merusak kepercayaan seseorang. Oke, yang terakhir itu ada balasan memenuhi janji. Yang pertama itu mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. Kedua, itu menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Kemudian, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain baik dari pihak muslim atau non-muslim. Nah, yang terakhir itu dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalamnya surga. Amin. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Nah, di sini Ibu bagi menjadi dua kelompok. Yang sebelah kanan kelompok 1 dan yang sebelah kiri kelompok 2. Nah, silakan di sini Ibu sudah ada dua studi kasus. Nah, silakan nanti anak-anak semua berdiskusi sesuai kelompoknya. Kemudian nanti menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan dan dipresentasikan ke depan. Baik, karena waktunya sudah habis, waktu diskusinya sudah habis, jadi perwakilan tiap kelompok itu mempresentasikan ke depan ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, alhamdulillah tadi Ibu sudah dengar perwakilan dua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan alhamdulillah Ibu sangat merasa puas atas hasil diskusi kalian. Baik, nah terakhir itu ada kesimpulan. Memenuhi janji dalam Islam merupakan kewajiban agama sekaligus bukti otentik keimanan seseorang yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Menepati janji tidak hanya membangun reputasi yang baik, kesuksesan, dan kepercayaan mutlak di dunia, tetapi juga mendatangkan predikat takwa.
menghapus dosa, serta menjadi jalan pembuka menuju surga. Nah, sebaliknya nih, jika kita mengingkari janji, merupakan ciri kemunafikan yang dapat menghancurkan karir seseorang di dunia dan mendatangkan kesengsaraan di akhirat nanti. Oke, mungkin pembelajarannya cukup hari ini. Nah, nanti Ibu akan memberikan evaluasi. Linknya nanti Ibu kasih ya di WhatsApp group. Baik, kerjakan. Nanti waktunya sampai bel berbunyi. Baik, karena bel sudah berbunyi, jadi Ibu selesaikan pertemuan hari ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih ya atas partisipasi yang baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.